Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang hebat? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang mata pelajaran fikih, yaitu sholat berjamaah. Sekarang kita masuk pada pengertian sholat berjamaah. Sholat fardu atau sunnah dapat dikerjakan sendiri, dapat juga dilakukan dengan berjamaah. Sholat fardu lebih utama jika dikerjakan dengan berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, salah satu menjadi imam dan yang lain menjadi makmum. Jadi itu adalah pengertian dari sholat berjamaah ya. Sholat berjamaah itu dilakukan bersama-sama. Kalau sholat sendiri itu namanya bukan sholat berjamaah. Sekarang syarat-syarat menjadi imam. Sholat berjamaah tidak sekedar sholat bersama-sama. Sholat berjamaah harus ada yang menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Imam dan makmum harus memenuhi syarat tertentu. Bagaimanakah syarat-syarat imam atau makmum? Yang pertama, syarat menjadi imam. Imam sholat berjamaah harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, memenuhi syarat wajib sholat. Kedua, memenuhi syarat sah sholat. Yang ketiga, mengetahui tata cara sholat. Yang keempat, fasih bacaan Al-Qur'annya, terutama surah Al-Fatihah. Yang berikut, laki-laki jika makmumnya laki-laki atau campuran laki-laki dan perempuan. Jika makmumnya perempuan, maka perempuan boleh jadi imam. Pak Guru jelaskan sedikit ya, untuk imam perempuan, yaitu jika di suatu tempat hanya perempuan semua, maka salah satu dari mereka bisa menjadi imam. Terus yang berikut, bagian F, dapat dilihat oleh makmum. Bagian G, bukan orang yang sering melakukan dosa. Yang berikut, berniat menjadi imam. Jika tidak berniat menjadi imam, tidak mendapat keutamaan sholat berjamaah. Yang berikut, apabila dalam jamaah terdapat beberapa orang yang pantas menjadi imam, secara berurutan dipilih imam yang lebih alim atau paham tentang tata cara sholat, lebih fasih bacaan Al-Qur'annya, lebih banyak hafalan Al-Qur'annya, lebih zuhud, lebih wira'i, lebih tua umurnya, lebih mulia nasabnya, lebih terhormat, dan lebih bersih pakaiannya. Anak-anakku, itu adalah syarat-syarat menjadi imam ya. Yang berikut, syarat menjadi makmum. Yang pertama, berdiri di belakang imam. Makmum tidak boleh berada di depan imam. Yang berikut, niat menjadi makmum. Yang berikut, mengikuti gerakan imam. Makmum tidak boleh mendahului gerakan imam. Juga tidak boleh tertinggal dua gerakan imam. Yang berikut, sesuai antara gerakan imam dan makmum. Berikutnya, berada pada satu tempat dengan imam. Di sini Pak Guru jelaskan sedikit ya. Berada pada satu tempat dengan imam. Maksudnya, jika imam berada di musola, maka kita juga berada di musola. Bukan kalau kita di
kalau kita di kelas tapi kita mengikuti imam yang berada di musola. Itu tidak boleh ya. Dan yang terakhir, mengetahui perubahan gerakan imam. Jika tidak dapat melihat langsung gerakan imam, makmum dapat mengetahui perubahan gerakan shaf atau barisan di depannya. Yang ketiga, makmum masbuk. Makmum masbuk yaitu makmum yang terlambat datang. Maksudnya, makmum yang mendapati imam pada saat berdiri sebelum ruku, tetapi makmum tidak dapat menemukan waktu yang cukup untuk menyelesaikan bacaan Fatihah. Makmum yang demikian segera ruku mengikuti imam, meskipun belum selesai dalam membaca surah Al-Fatihah. Makmum masbuk tersebut masih mendapatkan rakaatnya imam selama imam belum bangun dari rukuknya. Jika makmum menemukan imam sudah bangun dari ruku, makmum juga segera niat kemudian dan takbiratul ihram dan segera mengikuti imam. Setelah imam salam, makmum yang terlambat menambah rakaat yang tertinggal. Contohnya, jika makmum terlambat 2 rakaat, maka makmum tersebut akan menambah rakaat tersebut 2 rakaat. Yang terakhir, hikmah sholat berjamaah. Sholat berjamaah mempunyai keutamaan. Sholat berjamaah juga mempunyai manfaat. Keutamaan dan manfaat sholat berjamaah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh pahala atau kebaikan 27 derajat lebih tinggi daripada sholat sendiri. Kedua, mempererat persatuan dan kesatuan serta mempererat tali silaturahmi sesama umat Islam. Yang ketiga, menambah syiar Islam dan memakmurkan masjid. Yang keempat, bagi imam dapat melatih kedisiplinan dan tanggung jawab. Yang kelima, bagi makmum melatih kesabaran dan ketaatan pada pemimpinnya. Sholat berjamaah sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam sholat berjamaah terdapat banyak manfaat dan hikmah. Manfaat dan hikmah tersebut dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada kekurangan sempurnaan dari imam atau makmum, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan kasih sayangnya sehingga sholat tersebut menjadi sempurna. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Jika kebersamaan dapat kita wujudkan, akan timbul rasa kenyamanan dan ketentraman. Pergaulan dengan tetangga, teman, masyarakat akan harmonis. Dengan demikian, persatuan dan kesatuan akan terjaga. Demikian materi fikih kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.